menunda-nunda bayar hutang padahal dia mampu membayar, itulah perbuatan zalim. Ada sebuah pertanyaan, mana yang lebih utama? Bersedekah atau segera membayar hutang? Ini pertanyaan yang mungkin sering ya. Saya punya uang saat ini, mana yang lebih didahulukan? Saya bersedekah supaya dilipat gandakan oleh Allah, atau saya segera membayar hutang? Maka kembali kepada hukumnya. Hukum bersedekah itu sunnah, tapi hukum membayar hutang itu wajib. Hukum membayar hutang wajib, maka sesuatu yang sunnah tentu belum mampu mengalahkan sesuatu yang wajib. Maka ketika kita mampu, jangan sampai ya buru-buru bersedekah padahal kita punya hutang. Apalagi masih punya hutang, udah melencong sana, melencong sini, pamer sana, pamer sini. Habis itu diupload, dilihatin sama, ya Allah ini orang punya hutang. Lah kok jalan-jalan ke sana, ya Allah ini orang punya hutang. Kok beli mobil baru, ketika ditagih katanya nggak punya uang. Nah ini penyakit ini ya. Hati-hati, itu adalah perbuatan zalim. Nah, kita masuk pada poin yang keempat sekarang. Tadi hukumnya sudah, syarat hutang sudah, etikanya sudah. Sekarang ancaman bagi mereka yang enggan ataupun tidak membayar hutang. Masih ada waktu ya. Kita santai saja. Kita habiskan satu sesi aja. Dan kalau dua sesi nanti semangatnya hilang ya. Nanti ada tanya jawab kan ya Ustadz ya? Boleh. Ada space. Nah, kurang lebih waktunya ada lumayan tadi ya. Ini baru setengah jam ya. Mungkin seperempat jam lagi insya Allah kita percepat. Sekarang ancaman ya, kalau kita masih punya hutang, coba kita lihat ya, tulis tadi kan, etika ketika berhutang, tulis semua, jangan sampai, kalau perlu dibikin depan pintu tuh sebelum keluar rumah, sebelum bekerja, oh punya hutang ini, tulis. Di reminder di HP-nya, utang. Yang punya apa, kartu kredit ataupun punya lubang tiap bulannya harus ditutupin, nah ditulis tuh remindernya supaya tidak jatuh tempo sampai menimbulkan apa, sesuatu yang dilarang, termasuk apa, denda dan lainnya yang menyebabkan terjadinya riba. Maka ketika kita sudah mampu, kita masuk berancaman yang mereka enggan atau tidak mau bayar hutang. Ketika kita masih mampu tapi enggan bayar hutang, maka ancaman yang pertama ya, jiwanya tergantung. Rasulullah SAW bersabda, nafsul mu'min mu'allakun bidainihi hatta yuqda alaihi. Jiwa seorang mukmin ya, jiwa orang mukmin itu ketika orang itu sudah meninggal, tapi jiwanya tergantung, artinya apa? Masih terikat, belum bisa dihukumi ini baik atau tidak. Nunggu antrian sampai apa? Sampai hutangnya dilunasin dulu. Masya Allah. Jadi hutangnya dilunasin, siapa yang melunasin? Karena kita sudah meninggal. Maka diantara, ketika ada orang meninggal itu kan ada 4 hal yang berhubungan dengan harta peninggalan. Pertama, ketika ada orang meninggal, segera tunaikan, urus jenazahnya. Pertama urus jenazahnya sampai dikubur. Kemudian harta yang ditinggalkan harus untuk apa? Melunasi hutang. Ketiga untuk melaksanakan wasiat, dan keempat baru warisan. Jangan sampai meninggal malam harinya perang rebutan warisan, ini bahaya. Sedangkan hutangnya belum dilunasi. Nah hutang ini nanti apa? Hutang si mayit antara Allah dengan dirinya. Apakah si mayit itu punya hutang pada Allah? Entah itu puasa, sholat, ataupun haji, ataupun dosa sama manusia, harus selesai. Kalau enggak kasihan. Si mayit hutangnya banyak tapi belum dilunasi, kasihan. Nah, kalau sampai hari akhir nanti bahaya. Kalau sampai hari akhir nanti, sedangkan hutangnya masih apa? Masih belum dilunasi, masya Allah. Maka kalau sampai meninggal, sampai nanti hari akhir belum dilunasi hutangnya, maka bagaimana melunasinya? Melunasinya dengan cara diambil kebaikannya. Capek-capek sholat di dunia, ternyata hutangnya sampai meninggal belum dilunasi. Masya Allah. Maka man mata wa alaihi dinar aw dirham qudhiya min hasanatihi falaysa thamma dinarun wala dirham. Barang siapa yang dia meninggal ya, dan dia waktu meninggal udah tentu nggak ada dinar, nggak ada dirham, maka kelak akan digadaikan kebaikan itu untuk menutupin hutangnya. Pernah kita sering mendengar ya hadis bangkrut ya, hadis muflis. Orang yang meninggal dia datang ketika di hari akhir nanti, dia membawa kebaikan sholat, kebaikan puasa, kebaikan ini dan lainnya. Tapi ada datang orang yang lain dan lainnya, ya Allah ini orang ini demikian-demikian, sehingga kebaikannya diambil orang. Ya gimana cara melunasin hutang-hutang dia, keburukan dia, kalau tidak dengan kebaikannya?
Masya Allah. Bahkan ya, orang yang seharusnya dijamin masuk surga. Masuk surga itu kan kemarin ada 3 cara ya. Masuk surga, bangkit dari kubur, langsung plung masuk surga tanpa dihisab, tanpa diadab. Ada yang bangkit kubur, dihisab dulu, tanya rumahnya, tanya mobilnya, tanya ini, tapi ternyata kebaikannya lebih banyak. Setelah itu masuk surga, ada hisabnya. Ada orang yang masuk surga, ditanya ini ternyata keburukannya banyak. Udah mampir dulu, mampir deh. Mampirnya kalau di warteg enak nih ya. Kalau mampirnya di neraka, Masya Allah. Nah, orang ini ketika dia ya ada kesempatan untuk masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Contohnya apa? Mati syahid. Orang yang berperang di jalan Allah sampai meninggal, mati syahid. Seharusnya dengan kesyahadahan dia, dengan kematian mati syahid itu, dia masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Tapi karena hutang, ini lagi-lagi tergantung. Nabi SAW mengatakan, yughfaru lisyahid, semua dosa orang mati syahid itu diampuni, illa dain, kecuali hutangnya. Masya Allah. Jadi ada orang yang mati syahid ya. Orangnya Masya Allah, yang lain kawannya sesama perang mati syahid masuk surga. Yang lain ini orang tergantung, belum bisa diurusin sampai apa? Hutangnya terselesaikan. Makanya hati-hati ya, yang saat ini punya hutang. Kita nggak tahu namanya kematian ya. Kita nggak tahu tiba-tiba selesai ngaji tiba-tiba disapa oleh malaikat maut kan ya. Ternyata kita masih punya hutang. Makanya hati-hati ya, segera tunaikan hutang, jangan sampai meninggal di bawah hutangnya di bawah sampai meninggal. Kemudian tadi sudah kita katakan ya, orang yang dia mampu membayar hutang tapi dia tidak mau untuk melunasinya, punya niatan untuk tidak mau melunasinya, maka kelak di hari akhir dia akan dikumpulkan sebagai orang pencuri. Rasulullah SAW bersabda, hadisnya, ayyuma rajulin, di mana ada seorang yang dia berutang, yudayyan dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Barang siapa yang dia berhutang lalu berniat untuk tidak mau melunasinya, niat untuk membawa kabur hutangmu, maka kelak akan bertemu kepada Allah di hari akhir dan dia statusnya pencuri. Statusnya sebagai pencuri. Tentu kita nggak mau ya, kita sholat, ahli ngaji dan lainnya. Ternyata ketika dibangkitkan dari kubur, ternyata dikumpulkan bersama golongan pencuri. Naudzubillah. Ya, maka mudah-mudahan ini ya, yang punya hutang, mari kita bermuhasabah. Mungkin kemarin kita punya hutang dan belum sempat ditunaikan, maka saat ini kesempatan bagi kita semua minta pertolongan pada Allah supaya apa? Dimudahkan dalam melunasi hutangnya. Nah. Terakhir ya, sekarang motivasi bagi siapapun Anda yang Allah berikan kelapangan rizki. Motivasi bagi siapapun yang Allah berikan rizki ya, dan ada orang mungkin yang dia hadir di hadapan kita dan ingin meminjam kepada kita. Maka saat ini ketika engkau punya harta, lihat kanan kiri. Adakah kawan kita yang memang sedang butuh dan mungkin datang kepada kita? Maka terakhir ini ya, poin terakhir adalah motivasi bagi siapapun yang Allah berikan mudah dalam rezekinya. Pertama, ketika ada orang yang datang kepadamu dan berhutang kepadamu, maka ketika sudah jatuh tempo, berikanlah keringanan dalam hutang tersebut ya. Beri keringanan waktu tempo ya. Mungkin jadi orangnya sedang belum mampu, apalagi dalam kondisi corona dan lainnya. Ketika waktu sudah jatuh tempo dan orang tersebut belum mampu membayar hutang, maka saran kami pribadi dan kepada siapapun yang mendengar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa in kana dzu asrah fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khair lakum in kuntum ta'lamun. Nah, jika ada orang yang berhutang itu dalam kondisi kesukaran ya, maka berilah tangguh padanya. Fanadhiratun ila maisarah, tunggu, berikan luangan waktu sampai dia mampu membayarnya. Bahkan Allah menyuruh kita, wa antasaddaqu khairun lakum. Nah, dan bahkan engkau bersedekah itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, kalau kalian memang mengetahuinya. Faedahnya bait ini dikatakan di sini perintah untuk memberikan waktu tunda. Tapi waktu tunda di sini jangan sampai ada penambahan hutang.
Ya, jangan sampai ada penambahan hutang, ya. Ada orang yang dia, Anda udah jatuh tempo nih, ya udah karena terlambat nih saya kasih denda. Denda itu adalah riba jahiliyah. Maka beri waktu luang, tapi jangan sampai engkau berikan kelebihan dari hutang tersebut. Ya, itu pertama. Kedua, Allah menyuruhkan untuk kalau ingin mendapatkan kebaikan yang lebih, maka putihkanlah hutangmu. Wa anta saddaqu khairul lakum. Bersedekahlah, ya udahlah saya ikhlaskan. Contohnya hutang saya supaya engkau anggap aja hutangnya lunas, masya Allah ini. Dan itu adalah sebuah kemuliaan. Maka orang tersebut khairul lakum. Allah mengatakan itu lebih baik. Nah, baik. Itu yang pertama. Berarti berikan penangguhan dari segi waktu. Di ayat lain, di dalam hadis lain Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man ahabba, barang siapa yang ingin melihat ayyudhillahullahu azza wa jalla fi dhilhi, orang yang kelak akan mendapatkan naungan di hari akhir, ya siapakah dia? Falyanzuril mu'sir aw liyadha anhu, barang siapa yang ingin melihat orang yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah, maka lihatlah orang-orang yang dia mau memberikan tenggang waktu bagi orang yang mendapatkan kesulitan dalam bayar hutang, atau bahkan dia mau membebaskan hutang tersebut. Berarti engkau yang dihutangin, ketika engkau merelakan mensedekahkan, masya Allah, Allah memberikan jaminan tadi apa? Kebaikan. Kedua, Allah memberikan jaminan kalau akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis lain, barang siapa yang hari ini, contohnya hari ini saya berhutang, kemarin ya, bulan kemarin hutang ke sofa, hari ini saya hutang lagi ke sofa. Nabi mengatakan, ma min muslim yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah. Barang siapa ya yang dia memberikan hutang kepada saudaranya 2 kali, maka dia dihitung sedekah 1 kali. Masya Allah. Berarti kalau ada orang yang hutang hari ini ke kita, bisa datang lagi hutang ke kita, biasanya kita bagaimana kita? Marah, ini orang hutang melulu gitu kan. Tapi yang demikian sudah dihitung sebuah kebaikan. Maka jangan sampai pelit ya, apalagi engkau orang kaya, engkau orang yang berlebih. Ada kawan-kawan kita yang kau di saat ini sulit, maka ketika datang dan meminta bantuan padamu, berilah kemudahan. Insya Allah kebaikan di sisi Allah sangat besar ya nilainya. Baik. Ustaz, maaf Ustaz, gimana Ustaz? Gimana tadi yang terakhir? Yang 2 kali itu gimana tadi? Masya Allah, yaudah ya. Nabi SAW mengatakan ya, agak bingung. Ma min muslim, siapa di antara di mana ada seorang muslim ya, yuqridu musliman qardan marratain, yang dia mau memberikan 2 kali pinjaman. 2 kali pinjaman. Artinya ada orang yang datang pertama minjam. Orang ini nggak kapok minjam lagi gitu kan? Maka orang yang meminjamkan itu tadi kepada orang yang sama tadi, maka pinjaman yang kedua itu dihitung sekali sedekah. Artinya seakan-akan 2 kali pinjaman itu mendatangkan 1 sedekah. Sedekah sebesar yang dipinjamkan. Hari ini saya pinjam ke Bu Ira 1 juta. Besok saya butuh lagi, Bu Ira pinjam lagi. Oke, butuh lagi, pinjam lagi. Maka Bu Ira terhitung 1 kali sedekah. Berarti 1 kalinya dari 2 pinjaman tadi apa? 1 juta. Iya. Masya Allah. Jadi Bu Ira kapan mau minjemin Anda? Nah, saya belum butuh. Saya yang mau minjem loh. Saya enggak. Ya, syaratnya tadi 2 saya belum butuh gitu ya. Saya enggak minjem insyaallah. Tapi Pak Ustadz boleh dipotong sedikit? Boleh Bu. Gimana? Iya. Kan dia berhutang nih, contohnya tetangga ngutang 300.000. Kita udah tagih 2 kali nggak dibayar. Pas sudah setahun balik lagi dia. Ya. Bu, saya mau minjem uang gitu. Pura-pura lupa dianya. Terus kita nih sebagai pengutang, nah yang dulu aja belum dibayar kok udah mengutang lagi. Nah itu kita jadi dosa jadinya gitu ya Pak Ustadz. Baik. Kan kesel kitanya. Ya. Manusiawi Bu, manusiawi seperti itu ya. Masya Allah. Tapi mudah-mudahan setelah ini nanti insya Allah kita lebih mudah. Insya Allah yang kita pinjamkan tadi, ya kalau seandainya kita mengharap ridha Allah, itu sudah dinilai sedekah ya. Artinya urusan dia belum membayar itu antara dia dengan Allah. Tadi sudah kita terangkan ancaman orang yang tidak mau membayar hutang tadi sudah ya. Tapi ibu melihat bagaimana Allah memberikan kemuliaan bagi orang yang meminjamkan.
Kemuliaan bagi orang yang dia memberikan kemudahan termasuk hutang tadi. Maka mungkin setelah ini nanti kalau ada yang minjem, wah silakan pinjam, silakan. Kalau ada yang minjem, Pak, silakan di list ini. Pinjam ke saya semua. Makasih Pak Ustadz. Masya Ayo Allah. siapa yang mau pinjam sini? Masya Allah. Nah, ini saya memberikan motivasi lagi, Pak, motivasi lagi ya. Untuk motivasi selanjutnya, bagaimana supaya kita gemar memberikan pinjaman karena kita merasa mampu gitu ya. Rasulullah SAW dalam hadis yang panjang mengatakan, "Wallahu fi aunil 'abdi, maka al-'abdu fi auni akhihi." Allah akan terus menolong seorang hamba selama hamba itu menolong saudaranya. Ini hadisnya panjang tapi saya ambil redaksi ini saja. Allah akan terus menolong kita selama kita tuh terus menolong saudara kita. Ini kalau seandainya kita menolong saudara kita yang kelaparan, bisa jadi mungkin tenggang waktunya sejam 2 jam udah lapar lagi, habis pertolongannya. Tapi kalau peminjaman itu jangkanya panjang, termasuk pinjaman hutang tadi, nih saya pinjamin, ternyata 1 tahun nggak balik-balik. Selama itu kita meminjamkan, memberikan bantuan pada kawan kita, selama itulah Allah memberikan pertolongan pada kita. Masya Allah. Bahkan ini berarti Allah itu akan terus menolong kita selama kita menolong saudara kita. Jadi Allah akan terus menolong orang yang dihutangi selama hutang itu belum lunas. Secara langsungnya seperti itu. Jadi kita tergantung keyakinan kita saja. Kalau kita yakin Allah menolong dengan hutang tadi, insya Allah Allah akan selalu menolong. Dan hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi jangan sampai kita ragu, aduh pinjam lagi nih orang, pinjam lagi. Kita husnudzan, Allah sedang menyiapkan pahala yang besar di sisi kita. Bahkan dalam hadis lainnya, ya, man anzara mu'siran falahu bikulli yamin shadaqah qabla an yahilla ad-dain. Barang siapa memberikan tangguhan waktu, tadi kan belum bayar udah pinjam lagi. Pada orang yang kesulitan, berikan tangguhan waktu pada orang kesulitan, maka setiap harinya sebelum batas waktu pelunasan itu selesai, dia dinilai bersedekah. Masya Allah. Contohnya saya pinjam Bu Ira, ternyata jatuh tempo belum lunas juga. Maka setiap hari jatuh tempo itu dihitung sedekah. Insya Allah. Masya Allah. Maka ini mudah-mudahan kita semua ya diberikan kemudahan. Jadi ada 2 motivasi bagi engkau yang sekarang merasa sulit dalam ekonomi. Motivasinya tahan, sabar, jangan mudah berhutang. Ketika kita diberikan kelebihan rezeki, maka motivasinya mudahlah untuk memberikan pinjaman. Dan ketika ada orang yang sulit dalam berhutang, mudahkanlah dalam temponya. Kalau perlu, udah putihkan hutangnya. Dan Allah memberikan jaminan kebaikan yang baik kelak di sisinya, insya Allah. Kurang lebih seperti itu ya. Sudah hampir sejam ini masalah hutang. Amin. Masya Allah. Mungkin Insya ada pertanyaan, Allah. dipersilakan ya. Kalau ada pertanyaan. Pak Ustadz. Silahkan kalau ada yang mau bertanya, mau langsung ngomong atau mau ditulis di chat, silahkan. Ini di chat ada panjang nih ya. Langsung aja ya Pak Ustadz. Oh langsung silakan Ibu. Ya.